yang mendengar hadis dan menghafal banyak. Nabi itu dikelilingi oleh para sahabatnya. Maka Nabi berkata, dan ini poin pendalilannya, Aina sa'il? Aina sa'il? Mana orang tadi yang bertanya? Mana orang tadi yang bertanya kepada saya? Karena banyak. Maka berkata penanya itu, Ha anada ya Rasulullah. Ini aku ya Rasulullah. Maka di dalam syair ini pun Syekhul Islam setelah menulis, dia mengatakan, Ya sa'ili an madhabiya wa akidati. Maka wahai orang yang meminta aku untuk menulis dan menjawab pertanyaan tentang akidah dan tentang manhajku, inilah syair yang aku tulis untuk kamu. Maka itulah dari kelemah lembutan para da'i ilallah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun berlemah lembut. Seperti dulu Nabi di saat tadi ditanya bagaimana jalan keluar untukku, maka akhirnya Nabi setelah itu membawa keranjang yang tadi didapati dari sahabatnya. Lihat, yang tadinya untuk makan dan seterusnya diberikan. Aina sa'il? Mana tadi yang nanya tentang bla bla bla? Ha anada ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Sini. Ini keranjang dibagikan kepada 60 fakir seperti yang saya sebutkan tadi. Orang ini melihat keranjang, sahabi agung, subhanallah. Kemudian masih berkata, Ya Rasulullah, ma'afqaru malabaita. Tidak ada di sekitarku yang paling miskin kecuali aku. Kalau aku kasih kepada tetanggaku yang lain, mereka tidak berhak. Akulah yang berhak dengan istriku. Idzan qul anta wa zaujatik. Kalau begitu, berilah makan kamu dan istri kamu. Subhanallah. Seseorang melaksanakan dosa besar di bulan Ramadan, melaksanakan qaitus. Tahu ya qaitus ya? Maka dia datang kepada Nabi ingin meredam dari panasnya yang dia rasakan. Datang kepada Nabi, halaktu, hancur aku, panas aku ya Rasulullah dari dosa yang aku perbuat. Diberikan solution, 3 solution. Bayar 2 bulan tidak mampu berturut-turut. Bayar budak belian, tidak punya budak. Bayar makanan 60 fakir miskin, nasi bungkus untuk 60 fakir miskin, tidak punya. Ya sudah, ini tamar, bagikan ke mereka. Mereka semuanya lebih kaya dari saya ya Rasul. Ya sudah, kasih makan untukmu dan istrimu. Subhanallah. Inilah dari agama Islam yang penuh dengan rahmat. Dan begitu pun banyak di dalam hadis-hadis yang lain. Namun karena kita di sini adalah kajian yang singkat, banyak sekali dari contoh-contoh yang kami kumpulkan bagaimana dulu Nabi sangat perhatian kepada para sahabat, sampai Nabi sengaja di majelis dohirnya di dalam hadis, setelah Nabi selesai sholat dan berpaling, ditanya, Aina fulan? Aina fulan? Yang biasa berjamaah dengan dirinya, Aina fulan? Maka Nabi sangat perhatian kepada para sahabatnya. Kenapa fulan tidak sholat berjamaah? Mungkin dia sakit, mungkin dia safar, mungkin dan seterusnya. Maka banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Namun kita contohkan tadi saja satu. Maka selesai dari ucapan penulis, Ya sa'ili, maka wahai orang yang bertanya kepadaku. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan menanyakan dari penanya yang meminta fatwa untuk diberikan intisari dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Sudah 1 jam. Tambah gaspol. Alhamdulillah. Kita stoknya banyak. Kalian gak ada stok. Ini pertalite, ini pertamak. Jazakallahu khair. Allah ibarik fik. Sekarang kita masuk kepada lafaz yang berikutnya.
Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku. Perhatian Syekhul Islam kepada orang yang bertanya. Dia panggil, wahai orang yang bertanya kepadaku. Pertanyaannya tentang apa? An madhabi wa aqidati. Maka apa itu madhab? Madhab adalah thariqah wal mu'taqad alladhi yadhhabu ilaihi yuqalu dhahaba madhaban hasanan. Maka makna madhab adalah jalan yang diikuti sebagai landasan hidup. Maka ini makna dari madhab. Seperti madhab Imam Syafi'i dalam perkara ini adalah demikian dan demikian. Dan madhabku dalam perkara itu adalah demikian dan demikian. Maknanya ini adalah jalan pikiranku. Itu makna madhab. Ya sa'ili an madhabi, wahai orang yang bertanya tentang madhabku, tentang keyakinanku dan tentang jalan hidupku dan manhajku, itu maknanya. Wa aqidati, dan begitupun tadi ditanya tentang jalanku dan juga akidahku. Lalu apa itu makna akidah? Akidah maknanya dari segi lughah diambil dari ikatan simpul yang kuat. Dan adapun dari istilah akidah adalah ma ya'taqiduhu as-shakhs biqalbihi wa yadinullahu bihi. Makna akidah seseorang adalah apa-apa yang dia simpulkan di dalam hatinya dan menjadi ikatan yang kuat di dalam keyakinan seseorang tersebut. Maka ini makna akidah. Maka akidah ini terbagi menjadi dua. Akidah as-sahihah dan akidah al-batilah. Akidah yang benar dan akidah yang salah. Untuk permasalahan akidah yang benar, memang ada akidah yang benar. Naam. Akidah yang benar adalah akidah yang diturunkan oleh Allah di Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih, dari pemahaman as-salafus saleh. Inilah akidah yang benar. Misalnya Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Ini permasalahan yang sangat besar karena kita tidak bisa melihat Allah. Dan kita di sini tidak bisa menentukan di mana Allah letaknya. Oleh sebab itu banyak dari kelompok-kelompok selain ahli sunnah yang salah pemikiran. Maka kita contoh dari akidah yang benar, Allah di atas langit. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Aamintum man fis sama." Maka tidaklah kamu takut kepada zat Allah yang di atas langit. Jelas Allah di atas langit. Lalu di mana yang lebih detail lagi? Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit. Maka dari dua ayat ini misalnya menjadi pendalilan bagi kita bahwa Allah itu zatnya bukan seperti kita di muka bumi ini. Sehingga kita masuk ke WC, Allah ikut ke WC. Kita jalan ke tempat yang kotor, sebelah septic tank, maka Allah sebelah septic tank dengan manusia. Atau seorang pekerja penyapu sampah seperti di depan antum pasang, maka Allah di mana-mana, Allah berarti ada di tempat sampah. Ini penghinaan. Maka zat Allah yang kita agungkan, kita muliakan harus di atas dari manusia. Maka di saat kita sujud, apa kita doakan? Subhana rabbiyal a'la. Maka maha suci Allah dari semua apa-apa yang buruk dan dia di atas kita. Maka fitrah juga manusia dari berbagai kelompok kufar saja, maka mereka meyakini bahwa sesembahan mereka meskipun sesembahan yang kufur dan syirik itu harus di atas, tidak di samping makhluknya. For example, keyakinan mereka orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu meyakini Rob mereka dari kitab karya pujangga sastra mereka, Mahabharata. Maka di kitab Mahabharata penulis ini memberikan keyakinan-keyakinan yang salah
dari superhero yang bukan Marvel Heroes, tetapi Wisnu, Shiva, Brahma, Bayu, Indra, Surya. Awas, Surya bukan gudang garam Surya. Maka di sini mereka meyakini dari Begawan yang menulis kitab Mahabharata ini bahwa alam al-alamin kita nyebutnya, mereka nyebutnya Mayapada, bumi dan galaksinya. Maka mereka menyebutnya diciptakan oleh Shiva, dewa yang 4 tangan. Kemudian dijaga oleh Wisnu. Maka Wisnu dia adalah penjaga dari alam raya. Maka di saat Rahwana ngamuk, diturunkan Sri Rama. Jadi dalang kita sekarang untuk menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Kemudian di saat perang Mahabharata, bahwa kelompok Kurawa yang 100%, ada 100 orang melawan Pandawa yang 5, kalah. 5 dilawan 100. Akhirnya diturunkan Krishna menjadi penolong mereka. Dan Krishna dari Wisnu, titisan avatar Wisnu. Alhasil ini keyakinan mereka. Maka dewa yang lain seperti Dewa Brahma, Dewa Api, Dewa Bayu, Dewa Angin, Dewa Surya, bukan gudang garam Surya, Dewa Mentari, dan Dewa Indra, Dewa Guntur, dan Dewa Aswin, Dewa Kesehatan, dan Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewa Kepintaran, Jalan Ganesha seperti ITB, Jalan Ganesha nomor 10 misalnya. Maka semua dewa-dewa ini kalau ditanya, di mana tempat mereka? Di Mahameru, di gunung yang tinggi. Bukan Gunung Semeru di Jawa Timur, tetapi Gunung Mahameru in the Mount Everest yang tidak jelas di mana. Katanya di Sangrila di sana. Ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita. Dewa-dewa yang mereka sembah meskipun salah dan khayalan, superhero dari kelompok Mahabharata, bukan dari Marvel seperti Iron Man, Spider-Man dan yang lainnya. Maka mereka meyakininya ada di mana? Di Gunung Mahameru. Begitupun keyakinan dari kelompok kufar mitologi Yunani kuno. Mereka meyakini Zeus, dewa petir, di mana? Dan bapaknya Apollo, di mana? Mereka hidup dengan dewa-dewa, Dewa Hermes, Dewa Aphrodite, dewa yang lainnya di Gunung Olympus. Sekarang dicari para pendaki gunung, gue pengen ketemu Zeus, di mana Gunung Olympus? Gak ada, intinya gunung yang maha tinggi seperti Gunung Mahameru. Poin dari situ, semua yang mereka agungkan dari yang disembah selain Allah, maka berada di atas. Paham? Gunung Mahameru di atas, Gunung Olympus di atas. Maka begitupun kita yang mempunyai Allah, yang mana dia itu He is the one and only. Dia sesembahan yang berhak untuk disembah, benar sesembahannya di atas. Allah sifatkan atas dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Hakam Ibnul Hakam, maka disebutkan di saat seorang jariyah, seorang budak perempuan ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" mengisyaratkan tangannya ke langit. "Dan siapa aku?" "Anta Rasulullah." "Bebaskan dia, wahai Ibnul Hakam, karena perempuan ini seorang yang beriman." Maka datanglah orang-orang di zaman now yang gelarnya S2, S3, S-Teler, S4, S5, yang keluar-keluar di YouTube bahwa Allah tidak di mana-mana, Allah tidak boleh di atas, Allah tidak boleh di bawah, Allah tidak boleh di kanan, Allah tidak boleh di kiri. UAS ini bingung, di mana Robnya? Seorang budak belian di zaman Nabi yang tidak makan bangku sekolahan, hanya menggembala kambing, SD aja nggak lulus, mungkin nggak bisa baca tulis. Ditanya, di mana Allah? Di atas. Orang-orang ini tidak makan sekolahan, tidak hafal Al-Quran, mengetahui fitrah Allah, zat yang disembah itu harus di atas, tidak seperti makhluknya. Namun orang-orang ini berkuat-kuat, Allah tidak boleh
di atas, tidak boleh di bawah, tidak boleh di kanan, di kiri, bingung. Maka akhirnya Allah dikuli makan, Allah di mana-mana, akhirnya di sampah ada Allah, di WC ada Allah. Ini menghinakan Rabb. Bahkan mereka orang-orang Hindu mengatakan Allah di Mahameru, di Shangri-La. Dan begitu pun orang-orang yang meyakini Yunani kuno bahwa Zeus, dewa-dewa mereka Apollo ada di atas langit atau di gunung Olympus. Maka kesimpulannya, bagaimana fitrah orang-orang terdahulu kepada kemuliaan dari Rabb mereka. Maka akhirnya akidah terbagi menjadi dua seperti yang kami sebutkan. Seperti akidah keyakinan Allah di atas langit, maka akidah yang benar berdalil dengan Al-Quran. Dan ini pun akidahnya, fitrahnya orang-orang tadi Hindu dan orang-orang Yunani kuno. Mereka mengatakan Rabb mereka di atas langit, maka ini akidah yang ada pada mereka. Dan begitu pun akidah-akidah bisa jadi salah. Seperti akidah mereka orang-orang di zaman Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Rabb itu banyak. Seperti mereka menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan 360 patung-patung yang berada di Ka'bah. Maka dari sini dijadikan pendalilan di dalam ayat Al-Quran banyak. Misalnya Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka berimanlah, menyembahlah hanya kepada Allah, dan janganlah kalian melaksanakan kesyirikan selain menyembah kepada selain Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah, ini adalah akidahnya seluruh nabi. Maka nabi yang diutus oleh Allah serempak membawa akidah ini. Dan akidah ini akidah yang hak. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, yang mana semua rasul-rasul itu membawa ajaran yang satu, hanya menyembah Allah dan menjauhi at-taghut. Maka inilah yang menjadi pendalilan, contoh dari keyakinan yang benar, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah yang satu. Dan ini adalah keyakinan yang benar yang dibawa oleh para nabi. Maka ini pendalilan tentang akidah yang hak. Dan akidah yang menyembah kepada selain Allah, akidah yang tidak hak. Maka Allah berfirman di awal surat Muhammad, dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batila. Maka adapun orang-orang yang kafir yang mengajak sembahan kepada selain Allah, kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal, termasuk dari ittaba'ul batila. Mereka meyakini dari perkara-perkara yang batil. Maka selesai dari apa makna al-aqidah. Maka sekarang kita mulai memahami. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, an aqidati, ya sa'ili an madhabi dan akidahku. Maka wahai orang yang bertanya tentang manhajku, jalan hidupku dan akidahku, maka inilah dari permasalahan yang akan kami berikan kepada kamu. Kemudian perlu diketahui tentang permasalahan pertanyaan seorang murid kepada guru, seorang sahabi kepada Nabi. Maka pertanyaan tentang agama dihukumi dengan dua perkara. Pertanyaan tentang agama dihukumi dengan dua perkara. Perkara yang pertama, dia adalah sunnah. Sesuai dengan ucapan Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka jika kamu tidak mengetahui dari perkara agama, maka bertanyalah kepada orang ahlinya, ahli ilmu. Maka ini mamduh, ini dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan perkara yang kedua, ada pertanyaan yang hukumnya haram. Bagaimana bertanya tentang agama hukumnya haram? Iya, ada. Soal anit ta'annut wa soal
dikarenakan berlebih-lebihan, atau pertanyaan dikarenakan hanya sekedar pertanyaan yang ingin dijadikan bahan tawaan dan seterusnya. Maka ini hukumnya haram. Dan ini telah datang di zaman Nabi sendiri, di mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi, namun bukan untuk mencari ilmu, namun hanya sekedar kekonyolan. Dan ini datang di zaman Nabi. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, "Wahai manusia, Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk naik haji, maka naik hajilah." Ini di dalam hadis. Mana pendalilan di Al-Quran? Di surat Al-Hajj atau di surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maka bagi yang mampu agar melaksanakan haji untuk Allah, bagi yang mampu. Faqala rajulun. Di sini poin pendalilannya. Dia bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Maka sakata Rasulullah. Maka Nabi diam. Maka orang ini menunggu, dan Nabi diam. Dan Nabi diam dalam keadaan dohirnya tidak ridho dengan pertanyaan itu. Maka apa kata Nabi setelah diam dan melihat kepada orang ini? "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Jika aku menjawab iya dari pertanyaanmu ini, maka setiap tahun kalian harus naik haji wajib, dan kalian tidak akan pernah mampu. Kemudian disebutkan, "Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kemudian Nabi berpidato setelah itu dengan perkara yang lebih dahsyat, bahwa telah celaka orang-orang sebelum kalian, Bani Israel, yang mana mereka bertanya dan bertanya kepada Nabi Musa ataupun kepada rahib-rahib mereka. Dan daruni mataraktukum fa inna mahalaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Di mana mereka bertanya hanya sekedar bertanya, namun tidak mau mengamalkan, karena dari pertanyaan mereka akhirnya menjadi susah dan mereka menyelisihi dari para nabi. Di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan dari pertanyaan yang tidak terpuji. Apa itu pertanyaan yang tidak terpuji? Pertanyaan yang malah menyusahkan kaum muslimin. Apalagi pada saat itu Al-Quran masih turun dan Nabi masih hidup. Hadis-hadis belum terputus. Nabi masih berbicara, masih ada hadis dan perbuatan Nabi masih dicatat. Maka orang ini bertanya di saat Nabi mengatakan Allah telah memerintahkan kepada kalian haji. Maka semua sahabat diam, mengetahui bahwa yang diinginkan haji satu kali satu umur. Namun orang ini dengan mempunyai pertanyaan yang pertanyaannya zahirnya tidak terpuji, menyebabkan Nabi diam, dan Nabi melaksanakan ucapan setelahnya yang agak keras. Karena apa? Orang ini menyebabkan dari pertanyaan bisa membuat perkara menjadi berat, dan akhirnya seperti ucapan tadi bahwa telah hancur agama dari orang sebelum kalian, yakni Yahud dan Nasara, karena banyak bertanya. Akhirnya hukumnya yang tadinya lemah, yang tadinya mudah dan tadinya tidak berat, karena pertanyaan akhirnya diberatkan dan mereka tidak mampu dan meninggalkan perintah Nabi mereka. Maka di sini orang ini bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam dan melihat kepada orang ini. Kenapa Nabi diam di sini? Karena jika dijawab bahwa perkara ini adalah perkara setiap tahun, maka akan susah.
dan kaum muslimin jadi tidak mampu. Maka ini contoh pertama dari beberapa pertanyaan, maka pertanyaan itu tidak terpuji. Maka contoh yang lain dari pertanyaan yang tidak terpuji, seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibni Abbas, yang mana hadis dari Ibni Abbas ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Ibnu Abbas di saat duduk bersama Nabi, kana yas'alunan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an, bahwa Nabi dulu ditanya oleh para sahabatnya. Sebagian dari para sahabat bertanya kepada Nabi bukan untuk ilmu, tetapi untuk malah mengolok-olok Nabi. Fayaqulu rajul, maka berkata, contohnya kata Ibnu Abbas, man abi, ya Rasulullah, siapa bapakku? Dia anak dari bapak tersebut. Kemudian bertanya ke Rasulullah, bukannya menanyakan perkara yang berhubungan dengan agama yang bermanfaat bagi dia masuk kepada surga. Ya Rasulullah, man abi, siapa bapakku? Seperti itu. Kata Ibnu Abbas, sebagian manusia justru menanyakan kepada Nabi perkara yang istihza, yang merupakan olok-olokan. Fayaqulu rajul man abi, fayaqulu rajul aina naqati, ya Rasulullah, di mana untaku? Di mana untaku aku simpan? Seperti sekarang kalian nanya kepada aku, Ustaz, motor ani di mana diparkirkan? Nanya seperti itu. Maka kata Ibnu Abbas, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat Nabi menjadi marah. Kemudian turunlah ayat untuk permasalahan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. In tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya yang mana dari pertanyaan itu menyebabkan keburukan kepada kalian. Ini menunjukkan pada saat itu Nabi ditanya perkara-perkara yang malah membuat Nabi tidak baik dan malah membuat buruk kepada orang ini. Mana dalil membuat buruk? Di hadis yang datang dari sahabat yang lain, dari Anas ibnu Malik. Maka kalau tadi dari Ibnu Abbas, sekarang dari Anas ibnu Malik. Maka di hadis Anas ibnu Malik, yang hadis ini muttafaqun alaih, qala rajulun man abi, wahai Rasulullah, siapa bapakku? Kemudian disebutkan di riwayat Anas, fa aina abi ya Rasulullah, siapa bapakku? Bapakmu fulan ibnu fulan. Kemudian di mana ayahku ya Rasulullah? Coba ditanya Nabi, di mana ayahku? Bukan masalah di mana di rumah atau di mana. Yang diinginkan di mana kelak, di neraka atau di surga. Lihat pertanyaan seperti itu. Maka kata Anas, ditanya Nabi, aina? Ditanya Nabi, man abi? Abu fulan ibnu fulan. Ditanya siapa nama bapakku. Sudah jelas dia anaknya paham. Lalu tambah lagi, fa aina abi? Maka Nabi mengatakan dengan ketus, Abu finnar, bapak kamu di api neraka. Gara-gara bertanya di mana bapakku, dikatakan oleh Nabi di api neraka. Dan Nabi jika berkata terjadi, maka Nabi melihat orang ini dalam keadaan muram dan sebagainya, dipanggil, "Ta'al, sini. Fa inna abbaka wa abi finnar." Bapak kamu dan bapakku juga sama di api neraka. Maka ini akibat dari pertanyaan tadi, sehingga turun ayat, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Maka janganlah kalian bertanya, wahai para sahabat, dari perkara-perkara yang jika kalian bertanya malah membuat buruk kepada diri kalian. Yang tadinya dia tahu bapaknya, tidak tahu bapaknya mungkin di surga, mungkin di neraka, maka setelah itu dia mengetahui bapaknya pasti di neraka. Menjadi sedih. Maka inilah dari contoh dua jenis pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang terpuji tentang agama, dan pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang buruk tentang agama. Pertanyaan yang buruk tentang agama
Apa contohnya tadi yang malah memberatkan dari hukum? Seperti yang bertanya haji yang jelas satu kali ditanyakan lagi. Aku lu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Nabi terperangan. Jika Nabi mengatakan na'am wala mastata'tum, kamu pasti tidak akan mampu haji satu tahun sekali. Seperti kita sekarang susah dalam keadaan haji, harus sepanjang hayatnya itu menunggu 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Kecuali bagi mereka yang kaya, yang furoda dan sebagainya. Intinya ini dari contoh pertanyaan yang membuat buruk, membuat berat hukum. Dan yang kedua, istihzaan. Seperti di mana ayahku, di mana untaku aku ikat ya Rasulullah, dan di mana ayahku, di surga atau di neraka. Maka ini contoh pertanyaan yang membuat keburukan. Lalu pertanyaan di sini, Syekhul Islam ditanya oleh yang meminta pertanyaan, pertanyaannya apa kalau begitu? Pertanyaan yang baik. Masuk kepada ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Pertanyaan tentang permasalahan rumusan akidah dan manhaj. Maka kembali kepada permasalahan pertanyaan di sini. Ya sa'il, wahai orang yang bertanya tadi. Maka orang yang bertanya di sini masuk kepada pujian karena bertanya meminta rumusan tentang manhaj dan akidah. Dan kalau tadi kembali kepada pertanyaan, kembali kepada dua hukum, hukum yang terpuji dan hukum yang buruk. Iya, bagi yang bertanya tadi. Nah, sekarang kembali kepada mufti yang ditanya. Maka di sini seorang mufti, seorang alim yang ditanya tentang perkara, maka jika dia mengetahui tentang hukumnya, maka amanah bagi dia untuk menyampaikan meskipun pahit. Maksudnya bagaimana meskipun pahit? Meskipun perkara itu haram, dia sampaikan. Lalu pahitnya, pahit untuk yang bertanya ini. Dia harus meninggalkan misalnya perkara-perkara haram itu, maka konsekuensi. Atau pahit dari segi seperti orang-orang yang maaf dengan roja ataupun orang-orang yang dengan sururiyah. Maka dari dai-dai yang di belakangnya ada orang-orang roja yang mendukungnya ataupun kelompok asururiyah yang menanyakan tentang hukum-hukum perkara, maka perkara itu berhubungan dengan orang tersebut. Seperti pegawai bank. Dan pegawai bank ini secara tidak diketahui yang selalu infak besar kepada pondok pesantrennya. Maka akhirnya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum aku ini kerja di bank? Maka dia pensuplai besar dari pondok pesantrennya, ataupun dia dari jumhur jamaah yang membiayai dakwahnya. Kalau dia keliling dakwah di situ, ternyata yang memasuki dakwah adalah orang yang kerja di bank. Maka di sini kembali kepada yang ditanya seorang mufti di sini, apa hukumnya? Maka wajib bagi dia untuk memberitahukan perkara tersebut sesuai ilmu yang dia dapatkan, karena amanah. Dia mempunyai ilmu diberikan oleh Allah, harus memberikan perkara-perkara yang benar. Dan di dalam hadis Al-Mustasyar Mu'taman, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, orang yang dimintai nasihatnya itu mu'taman, amanah, tidak khianat. Nah, di sini seperti kasusnya banyak dai-dai yang di belakangnya para donatur-donatur dari perkara-perkara yang tidak jelas hartanya. Maka di sini di saat ditanyakan tentang perkara ini, jangan berpikir, aku kalau bilang haram, maka dakwahku kalau ke tempat ini nggak punya amplop 30 juta. Karena dia akan lari dari fatwaku. Nah, ini dari dai-dai yang lebay, dai-dai yang tidak kokoh kepada sunnah, hanya sibuk berdakwah dan juga mengikuti dari mad'u. Maka di sini tantangan
Sekarang mad'u yang mensuplai ma'had kamu adalah dari orang-orang yang memakan riba. Maka jika kamu menfatwakan di sini tentang riba haram, maka pondok kamu akan kehabisan dana. Dan kamu tidak akan ada lagi yang mensuplai dana. Maka ini tantangan besar. Maka da'i ilallah harus amanah. Maka dia katakan meskipun pahit bahwa ini adalah haram dan ini adalah tidak boleh, tidak lebay, tidak mencari mad'u. Maka da'i ahlu sunnah tidak da'i seperti da'i melempem dan lebay. Yang penting mad'u. Mereka bangga dengan mad'u yang banyak. Akhirnya mereka pun sibuk membuat konten. Seperti kemarin kita duduk di Muara Bungo misalnya, makan malam bersama, bikin konten, sedang makan sate, dibikin konten, dikirim di YouTube dan seterusnya, dan penggemarnya akan menulis like atau komen, wah ustaz kita sedang makan dan bla bla bla. Maka dai ahlu sunnah tidak lebay seperti itu, dan begitupun tidak lebay dalam tantangan dakwah. Di saat mad'u yang banyak menyuplai dana untuknya ternyata dari perkara yang haram, maka katakan dengan benar. Qul haqqan walau kana murran. Maka katakanlah yang benar meskipun yang benar itu pahit. Sepahit cangkir kopi yang tanpa gula. Alhasil di sini kembali kepada dai. Kalau tadi kembali kepada penanya terbagi menjadi dua, kembali kepada dai, maka dai ini harus memberikan amanah sesuai hadis tadi, al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai nasihat itu harus jujur. Maka wahai ustaz, aku ini pensuplai dana dakwahmu. Maka aku ini kerja di demikian dari bank, enggak usah disebutkan namanya. Yang jelas bank ini. Maka dijawab, apa yang kamu lakukan adalah perkara yang haram. Dan Allah telah mengharamkan riba di Al-Quran, banyak diantaranya ahalallahul bai'a wa harramar riba, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli tanpa riba dan Allah mengharamkan riba. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, la'anallahu akilu riba wa maukilah wal katibain wa syahidain, bahwa Allah telah melaknat, Nabi telah melaknat orang-orang yang dalam keadaan memakan riba dan yang dimakani riba. Apa bedanya orang yang memakan riba seperti rentenir ataupun bankir, dan yang dimakani riba yang meminjam kepada mereka? Dan permasalahan riba jelas haram dari Al-Quran dan hadis yang kami sebutkan dan ijma' kaum muslimin. Maka di saat seorang dai ditanya seperti itu, maka dikatakan, maaf bapak, haram, tinggalkan. Oh gitu. Jadi haram nih, bener nih. Bener. Gak nyesel. Itu dakwah ente, semuanya aku yang bangun dari uang kerjaan nih, riba. Jadi bener nih, aneh haram. Iya, bukan entenya, kerjanya. Jadi udah nih, kita bubaran sampai di sini. Akhirnya karena fatwa dia, jadilah dakwah dia miskin. Tapi barokah. Maka kesimpulannya, di sini seorang dai yang ditanya tentang permasalahan hukum, di sini dia harus objektif. Tidak melihat bahwa orang ini donaturnya, orang ini yang membiayai dia dakwah, orang ini tidak. Maka inilah dakwah ahli sunnah, bukan dai-dai lebay, bukan dai-dai yang mengikuti mad'u. Pantesan mad'unya ratusan, ribuan. Ya karena dia diam dari kebaikan. Kalau dia di majelis mengatakan bla bla bla, maka pertemuan pertama hilang 40 orang. Pertemuan kedua hilang 80 orang. Pertemuan ketiga hanya orang yang ada di depan dari kursi dan mejanya. Kemana yang lain? Dengan kelompok demikian, kita bilang alhamdulillah. Karena dakwah ini untuk Allah, tidak kita mencari pengikut. Meskipun 5 orang, 6 orang itu lebih baik daripada
kita diam dari keburukan yang menimpa mereka, agar mereka terus mengikuti, follow, menjadi pengikut dari dakwah kita. Maka kasihan jika mendapatkan dai-dai seperti itu. Jadi antum di sini terbiasa dengan dai seperti kita ahlu sunnah yang langsung face to the face and heart to heart. Jika ada yang salah, jangan gitu. Oh, anak saya nggak bisa keluar dari orang tersebut, dai yang takfiri. Kamu takut dengan anak kamu? Allah berfirman, bla 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 di hadis bla bla. Kamu yang menjadi tanggung jawab di hari kiamat ditanya. Aduh, ini ustaz keras banget. Itulah kenyataannya. Ingin nasihat seperti itu. Tapi kalau kita seperti Roja dan yang lainnya, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kerja di mana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya pengikutnya banyak, pengikutnya ratusan ribuan, namun homogen, tidak sama manhajnya. Maka di sini yang diinginkan adalah dai ilallah, dai yang ikhlas dakwah kepada Allah. Kita ini dakwah untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk mad'u. Maka dai yang sejuta umat melihat kepada mad'unya banyak, alhamdulillah, kocek tebal dan undangan kemana-mana, dan banyak yang like-nya dan sebagainya, dan subscribe dari YouTube-nya. Namun jika keras, kantong mungkin nggak ada, dakwah pun mobilnya kita yang misalnya ngisi karena nggak ada orang yang undang, dan seterusnya. Maka alhamdulillah dakwah kita for Allah, fisabilillah, lillah wa billah. Dakwah kita untuk Allah, di jalan Allah, dan bukan untuk mad'u. Jadi kita misalnya keras kepada mad'u kita, ini haram, ini tidak boleh, kamu orang tua harus bersikap kepada anak kamu, belajar di tempat seorang yang demikian dan demikian. Sudah keras, namun dia berpikir benar apa yang diucapkan. Namun coba kalau saya tanyakan kepada dai yang lain, oh nggak apa-apa, itu kan anak muda, ABG, mereka mencari profil dari idola. Ya nggak apa-apalah, ikuti saja kemauannya. Akhirnya bertahun-tahun belajar anaknya dengan orang-orang seperti ini. Dan Imam Ibnu Abbas mengatakan, mujalasati ahlil bid'ah mamradatul qulub. Orang-orang yang duduk dengan ahlul bid'ah karena cinta kepada anaknya, dibiarkan duduk dengan kelompok ahlul bid'ah, di kepalanya penuh dengan takfir. Akhirnya pulang malah mengkafirkan bapaknya. Bapak kafir, majelis itu kafir. Hah? Gitu ya? Ya karena dia salah. Dibiarkan anaknya duduk dengan orang-orang takfiri, semua orang dianggapnya murjiah, dan seterusnya. Maka butuh kepada dai yang kokoh, dai yang tidak melempem seperti keinginan mad'u, tidak. Alhamdulillah. Kembali kepada permasalahan. Di sini sudut pandang kembali kepada dai, kepada mufti yang dimintai jawaban. Maka wajib bagi dia untuk memberikan jawaban yang benar dan penuh amanah. Mana dalilnya? Dan tidak boleh menyembunyikan dari kebenaran. Pertama dalilnya hadis tadi, al-mustasyar mu'taman. Orang-orang yang mustasyar dijadikan sebagai penasehat itu harus jujur, harus sesuai apa kala Allah, apa kala Rasul. Jangan, oh, kalau aku berkata demikian akan bubar majelis ini. Karena semua anak-anaknya disimpan di tempat orang-orang seperti itu. Nanti fulan akan menjauhi aku. Ya katakanlah, jangan seperti keras. Ya nggak apa-apa. Akhirnya mereka tetap dengan kamu. Tidak. Maka kita berikan ucapan yang sadidul qaul, qaulan sadida. Maka telah datang di dalam hadis, selain dari tadi pendalilan di hadis yang kami sebutkan, al-mustasyar mu'taman, bahwa orang-orang yang dimintai fatwa itu harus jujur, harus memberikan apa adanya, tidak digeol-geol, tidak lari kanan dan kiri, karena lari dari permasalahan, takut dijauhi oleh murid-muridnya, tidak qaulan sadida, tidak ucapan yang benar menggelegar. Maka datang hadis yang kedua, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah yang dikeluarkan Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Maka Syekh kami mensahihkan hadis ini
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Maka di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa seseorang yang ditanya dan dia menyembunyikan fatwa tersebut, seperti tadi kami beritahukan kasusnya, seseorang ditanya tentang permasalahan riba dan ternyata mereka para pemasok dari dakwahnya, maka dikatakan ya lari ke kanan dan ke kiri. Atau dari mad'unya ada yang anak-anaknya disimpan di tempat dai-dai yang khawarij, masih sampai diteknal, ditanyakan, dijawab dengan keras. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada api neraka dan anak-anak istri-istri kamu agar jauh dari api neraka. Di sini diperintah bahwa laki-laki, di ayat yang lain, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin dari perempuan dan anak-anaknya. Dan di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanyakan di hari kiamat kelak atas kepemimpinan kalian. Kenapa anak kalian sudah tahu sekarang duduk di tempat kelompok yang hancur akidahnya? Karena saya sayang anak. Dan anak saya sudah mempunyai pendirian. Anak saya butuh kepada profil. Anak saya butuh kepada qudwah. Taib, kamu bapaknya qudwah, harusnya mengikuti kamu. Dan seterusnya. Maka kita berikan jawaban yang qaulan sadida, jawaban yang keras dan benar. Maka di dalam hadis ini, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu dan dia mengetahui hukumnya, orang ini alim, tahu perkara tersebut, fakatamahu, kemudian dia diam, atau kalau terlalu diam agak gimana gitu, namun cari, bukan basa-basi. Maka berbasa-basi, oh begini, oh begitu, yang intinya lari dari permasalahan itu. Bertanya, butuh kepada fatwa, namun dia memalingkan pertanyaan ke kanan dan ke kiri, akhirnya dilupakan dan dengan sedikit tertawa dan terbahak-bahak akhirnya lupa kepada poin pembahasan. Maka yaumal qiyamah uljima bilijamin minan nar, dai ini akan ditutup mulutnya bilijamin minan nar, dari penutup dari api neraka. Apa makna lijam? Lijam itu bagaikan binatang buas, yang mana dia anjing-anjing yang buas seperti anjing bulldog ataupun anjing herder yang dilatih. Maka dia itu biasa dibawa dalam keadaan lijam, mulutnya itu tertutup karena dia memang terlatih. Jika ada yang membawa pisau, dia akan mengejar dan langsung menggigit, apalagi yang ada bau narkoba dan sebagainya. Maka binatang-binatang yang buas ini ditutup mulutnya dengan lijam. Nah, dai-dai yang ditanya tetapi bungkam dan memberikan jawaban yang tidak diinginkan dan tidak amanah, maka man su'ila an ilmin ya'lamuhu, barang siapa yang ditanya tentang permasalahan agama dan dia mengetahuinya, fakatamahu, ini poin pendalilan, dia katamahu maknanya dia berpaling dari soal tersebut, maka akan ditutupkan mulutnya kelak di hari kiamat dengan penutup mulutnya dari api neraka. Maka nasihat kepada kita semua agar kita sidq kepada Allah. Jika kita bertanya kepada ustaz dan ustaz memberikan jawaban yang benar dan tidak basa-basi, maka terimalah, karena dia mencintai kamu dan agama kamu. Apakah kamu mencari, wahai kaum muslimin, dai-dai yang balelo, dai-dai yang melompong kanan, melompong kiri, ingin mengikuti hawa nafsu kalian? Tidak. Kalian menginginkan dai yang qaulan sadida, ucapan yang benar, nasihat yang benar. Itulah, meskipun keras, namun itulah yang diinginkan. Maka ini bagi kita semua. Dan nasihat kami kalau tadi kepada para
penanya ataupun penuntut ilmu, dan nasihat kami kepada para dai, please para dai agar takut kepada Allah. Kalian berdakwah wallah bukan untuk mencari uang, tapi untuk berdakwah karena Allah. Maka jika para donatur yang ada di kanan dan di kiri yang akan membesarkan dari dompet-dompet di saat mengisi daurah, maka jika mereka dalam keadaan salah, dinasihati. Jika mereka dalam keadaan terbenam dalam limbah-limbah dosa, please selamatkan mereka dengan memberikan nasihat-nasihat yang benar, bukan hanya diam dan balelo dan biarlah mereka, biar dai kita, biar mad'u kita banyak. Nanti kalau mad'u kita menjawab dengan keras, menjawab apa adanya tanpa basa-basi, tidak di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, dengan qaulan sadidan. Ustaz nanti ngisi di sini, minggu depan atau bulan depan tidak ada lagi kajian. Kenapa? Gak mau duduk seperti Ustaz, seperti kamu. Pengennya apa? Balelo Ustaz yang ya. Apa pertanyaan tadi? Gak apa-apa. Apa tadi? Lari kanan kiri. Kita butuh qaulan sadida, ucapan yang sederhana namun menusuk, dan itu yang diinginkan di dalam agamanya. Sampai bentar lagi adzan. Alhamdulillah. 2 menit lagi. Alhamdulillah. Maka kalau begitu mari kita simpulkan, karena alhamdulillah selesai dari setengah syair tadi, maka kita simpulkan, ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Di dalam setengah syair ini Syekh Al-Islam rahimahullah memberikan faedah kepada kita. Dia menanyakan, perhatian kepada yang bertanya. Ini menunjukkan syair ini ditulis karena pertanyaan. Mana yang bertanya tadi? Tentang apa? Aqidati dan manhajku. Tentang akidah dan manhajku. Maka pertanyaan seperti ini pertanyaan yang baik, sesuai ucapan Allah tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun pertanyaan yang diharamkan dan tidak pantas, seperti tadi pertanyaan yang akan membuat hukum menjadi lebih berat, dan contohnya tentang haji. Dan yang kedua, pertanyaan yang malah merugikan dia, seperti ditanya, siapa bapakku ya Rasulullah? Abu Fulan. Di mana bapakku ya Rasulullah? Finnar, di api neraka. Maka merugikan dia. Dan kemudian tadi terakhir, adab dari seorang mufti, maka bagi dia tidaklah berkata kecuali qaulan sadidan, di mana dia memberikan ucapan yang benar meskipun pahit. Maka ini nasihat yang diberikan oleh Syekhul Islam di dalam syairnya, dan ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.